Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Pak Guru berharap kalian tetap semangat, tetap berdoa, mudah-mudahan kita akan segera dapat bertemu di sekolah yang kita cintai. Baik anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan berdoa ini Allah senantiasa memberikan kemudahan kita semuanya dalam belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anak, kita hari ini untuk muatan bahasa Indonesia kita belajar puisi. Kemarin sudah Pak Guru jelaskan apa itu puisi, kemudian bagaimana caranya membaca puisi. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Layang-Layang. Sebenarnya puisi layang-layang ini adalah lagu. Nah, lagu juga bisa dijadikan puisi. Contohnya seperti ini. Layang-layang ciptaan Mandong Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, itulah anak-anak, lagu layang-layang bisa dijadikan puisi. Kemudian di dalam puisi ini atau lagu ini ada beberapa kata-kata yang mungkin kita sudah kenal, sudah sering mendengar, tapi kita belum tahu apa sih sebenarnya arti kata-kata tersebut. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, sekarang kita akan memahami makna kosakata yang terdapat pada puisi tadi. Yang pertama adalah buluh. Apa sih artinya buluh itu? Buluh itu sama dengan bambu atau talang. Ya, otomatis layang-layang itu untuk kerangkanya terbuat dari buluh atau bambu. Yang kedua, potong. Artinya potong adalah penggal atau kerat. Yang ketiga, timbang. Artinya timbang adalah tidak berat sebelah atau sama berat. Kenapa mesti ditimbang ketika kita membuat layang-layang? Kalau tidak ditimbang, layang-layang kita tidak akan pernah bisa terbang karena dia akan miring ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri sehingga sulit sekali untuk terbang ke atas. Yang selanjutnya adalah raut. Artinya raut adalah melicinkan atau menghaluskan. Jadi setelah bambu dipotong itu dipotong kemudian diraut ya, dihaluskan baru ditimbang ya. Nah,
Kemudian ada lagi riang. Ya, kita sering dengar kata riang. Riang itu sama dengan suka hati atau girang sekali, gembira, ya, atau senang sekali. Itu riang. Biasanya kalau orang yang anak-anak yang sedang bermain layang-layang itu hatinya riang gembira, senang sekali, ya. Nah, itulah anak-anakku kosakata atau makna kosakata yang ada dalam puisi layang-layang. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Di sini ada puisi yang berjudul Kunang-Kunang. Apakah kalian pernah melihat kunang-kunang? Kalau di Jakarta jarang sekali ya, tapi kalau bagi yang punya kampung, itu kalau musim kemarau, kunang-kunang itu banyak sekali ya, di sawah, kemudian di kebun itu banyak sekali. Tapi kalau di Jakarta kita jarang sekali untuk menemukannya. Nah, kunang-kunang ini juga sebuah lagu, tapi bisa juga dijadikan puisi. Nah, silakan dengarkan, Pak Guru akan bacakan puisinya. Kalian nanti bisa praktekkan ya. Kunang-kunang, karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang, hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku, singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, itulah puisi yang sudah Pak Guru bacakan yang berjudul Kunang-Kunang karya A.T. Mahmud. Nah, mudah-mudahan kalian nanti bisa mempraktekkan tentunya dengan intonasi, kemudian ekspresi ya yang sesuai dengan judul dari puisi. Nah, sekarang kita akan bahas lagi kosakata atau makna kosakata yang ada di puisi Kunang-Kunang. Memahami makna kosakata. Yang pertama adalah hinggap. Apa itu artinya hinggap? Hinggap adalah bertengger setelah terbang. Nah, kalau ada burung hinggap di jendela, berarti burung itu terbang dulu baru bertengger di jendela atau bertengger di pohon. Yang kedua adalah hendak. Mau, akan, bermaksud akan. Artinya apa? Saya hendak belajar dulu. Saya mau belajar atau saya akan belajar dulu ya. Yang ketiga, gemerlap. Nah, gemerlap itu berkilap, berkilauan. Nah, seperti bintang gitu kan. Nah, seperti gambar itu pada gemerlap, berkilap ya. Selanjutnya itu bintang. Nih yang tadi Pak Guru bintang. Apa itu artinya bintang? Bintang itu benda langit yang terdiri atas gas menyala seperti matahari. Kalau di sini di kota besar jarang sekali kita melihat bintang di langit. Kenapa? Karena di kota itu lampunya luar biasa sampai ke langit ya, sehingga pancaran bintang yang ada di langit itu tidak bisa kita lihat. Tapi kalau kita di kampung ya, kita kan tidak terlalu terang tuh kalau di kampung. Ternyata di sana ada bulan dapat terlihat, kemudian bintang banyak sekali. Nah, di kampung kita bisa menyaksikan yang tadi kunang-kunang, bintang, bulan. Nah, ya. Sekarang selanjutnya adalah terbang. Apa artinya terbang? Berarti bergerak atau melayang di udara.
Nah, anak-anakku sekalian, itulah makna kosakata yang ada di puisi. Pak Guru berharap kalian dapat mengulas-ngulas lagi, baik itu puisinya dan juga makna kosakata yang ada di puisi. Nah, Pak Guru, saya kira cukup paham semuanya. Kemudian kalian juga dapat ilmu yang bermanfaat, ya. Setelah pembelajaran bahasa Indonesia nanti akan dilanjut dengan pembelajaran PPKN dan matematika. Terima kasih. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 2. Itu artinya kita akan melaksanakan latihan besok. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Masih tentang puisi. Sekarang di muatan matematika ini kita masih akan membahas tentang satuan panjang. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Ya, di materi sebelumnya kita belajar cara mengubah satuan panjang dari meter menjadi senti atau sebaliknya. Nah, hari ini Bu Guru masih akan mengulas kembali cara mengubah sentimeter menjadi meter. Oke, perhatikan. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar mengubah satuan sentimeter ke satuan meter. Ya, masih ingat ya, cm ke m. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang mengubah satuan sentimeter ke meter. Nah, contohnya masih contoh yang kemarin. 120 cm sama dengan berapa meter? Nah, kalau kemarin kita tinggal mencoret angka nolnya, lalu memberikan koma di antara 1 dan 2. Nah, sekarang kita bisa mengubahnya ke meter, tapi campuran ya, nak. Nah, misalkan 120 cm ini, kita bisa ubah menjadi 1 meter 20 cm. Artinya, dia 1 meter lebih 20 cm. Kalau digabung menjadi 120 cm. Nah, setelah ini kalian akan diminta mengerjakan tugas ya. Tugas Bu Pena, kalian kerjakan dengan baik. Lalu belajar untuk besok kalian insya Allah akan ada latihan bahasa Indonesia. Ya, KD-nya 2. Jangan lupa. Yang pertama tentang kalimat permintaan maaf dan tolong. Lalu yang kedua tentang puisi. Dan juga ada SBDP tentang lagu. Ya, anak-anak sama dengan membuat gambar imajinatif 3 dimensi ya. Nah, kemarin kalian sudah diminta untuk menghafalkan lagu Burung Tantina. Diputar lagi videonya, dihafalkan lagunya. Besok selain latihan, kalian juga akan mengambil nilai menyanyi ya. Oke, thank you. Terima kasih. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Sekarang kita akan belajar PPKN tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kalian tadi sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Sodikin tentang makna kosakata dan puisi. Kemudian sudah belajar matematika dengan Bu Mar tentang pengukuran panjang benda menggunakan satuan baku. Sekarang simak pembelajaran dari Bu Miftah. Fokus dan konsentrasi. Kita akan belajar pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Perhatikan gambar. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai sila kedua Pancasila. Jadi, semua siswa di sekolah, baik itu jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama dalam pembelajaran.
Perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang yang sesuai sila kedua Pancasila. Yang pertama, siswa-siswi sedang bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Hal ini merupakan pengamalan sila berapa, Nak? Ketiga Pancasila. Berarti tidak diberi tanda centang. Kemudian yang kedua, Edo tidak mau berteman dengan teman sekelasnya yang berjenis kelamin perempuan. Ini juga tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian, gambar yang ketiga perhatikan dengan teliti. Ya. Udin bermain dengan Benny, tapi dia tidak mau mengajak Edo. Ini juga tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang keempat, ya. Siswa sedang membersihkan kelas atau piket kelas. Ini adalah penerapan sila ketiga. Jadi tidak sesuai dengan sila kedua. Gambar yang kelima, ya. Siswa, ya, ada Lani, ada Dayu, Benny, Udin, Siti, Edo dan teman-teman sedang berdiskusi, ya. Masih ingat diskusi kelas termasuk pengamalan sila keberapa, Nah? Yaitu sila keempat. Jadi, dari gambar 1 sampai 5 yang ada di bukumu itu tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita simak gambar berikutnya. Nah, kita lihat ada 3 gambar lagi. Apakah gambar-gambar tersebut sesuai dengan sila kedua Pancasila? Gambar yang pertama yaitu ada siswa yang sedang memapah temannya yang jatuh. Jadi dia peduli pada teman yang membutuhkan pertolongan. Berarti sesuai dengan sila kedua. Kemudian apabila ada teman kita yang sakit, sudah beberapa hari tidak masuk sekolah, ya sebaiknya kita besuk, kita tengok, kita doakan agar dia lekas sembuh. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lihat gambar yang ketiga. Benny, Udin dan Edo sedang berbagi makanan, ya. Ini juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di sini Bu Guru sudah tuliskan beberapa contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, memberikan kesempatan yang sama pada teman di sekolah tanpa membedakan jenis kelamin. Ya, misalnya saat olahraga, saat belajar, saat pentas, semua memiliki kesempatan yang sama. Yang B, memperhatikan saat guru memberikan penjelasan. Jadi, kamu menghargai Bu Guru, Pak Guru di sekolah dengan cara tertib saat belajar, ya. Yang C, ikut memberi sumbangan untuk korban bencana alam. Ini sudah sering kita lakukan. Apabila ada bencana alam di suatu daerah, baik itu banjir, ya, atau tanah longsor, ya, atau gunung meletus, ya. Siswa-siswi SD Pelita mengumpulkan uang sumbangan yang nanti akan diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Yang D, memberikan santunan untuk anak yatim. Nah, biasanya saat ada acara gebiar Muharram, ya, sekolah kita memberikan santunan kepada
anak yatim juga fakir miskin ya, dengan sembako atau dengan uang juga bisa. Yang E, menyayangi dan menghormati guru dan teman. Itu harus kita terapkan di sekolah. Hormat pada guru, patuh pada guru, sayang pada teman ya. Kemudian yang F, berbagi makanan dengan teman. Misalnya kita punya bekal, kita bagi dengan teman kita ya. Yang G, menolong teman yang jatuh. Saat ada teman yang jatuh, ya, ada yang terpeleset, kita bantu untuk berdiri. Kalau misalnya ada yang terluka, segera kita antar ke UKS. Itu adalah pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi apa, Nak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Benny. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Sekarang, simak penjelasan Bu Guru tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sila ketiga Pancasila ya berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, bangsa kita harus bersatu, harus cinta tanah air. Kita perhatikan teks yang ada pada video. Akhirnya, Benny mengikuti lomba. Benny sebagai wakil dari sekolah. Peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda, agama peserta juga berbeda, bahasa peserta juga berbeda. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Kemudian, perhatikan gambar. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila ketiga Pancasila di sekolahmu. Ya. Edo dan Benny berteman. Mereka berteman tanpa membedakan suku atau ras. Berarti gambar yang pertama menunjukkan pengamalan sila ketiga. Berarti sudah sesuai. Perhatikan gambar yang kedua. Benny dan Udin bekerja sama dalam membuat pagar, ya. Ini juga bentuk dari persatuan, berarti sesuai. Berikan tanda checklist juga. Benny ya berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Dia rajin belajar agar bisa menggapai cita-citanya. Benny ingin jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sesuai apa tidak anak-anak? Sesuai, pintar. Beri tanda checklist. Jadi 1, 2, 3 semuanya betul. Sekarang ada lagi gambar ya. Gambar yang berikutnya, yang keempat, yaitu para guru dan seluruh siswa sedang mengikuti upacara bendera dengan tertib. Wah, ini merupakan salah satu wujud cinta tanah air. Bisa juga melatih kedisiplinan ya. Berarti sesuai apa tidak anak-anak? Sesuai, pinter. Tanda checklist.
Kemudian gambar yang kelima, wah Siti nih bangga sekali dia dengan ya barang dari luar negeri. Nah, padahal kalau kita adalah ya warga negara yang cinta tanah air, kita harus bangga dengan produk-produk atau barang-barang dari dalam negeri. Kita gunakan barang-barang asli Indonesia yang kualitasnya juga tidak kalah bagus, bahkan lebih bagus. Berarti sikap Siti tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Gambar yang keenam, wah Udin sedang apa itu? Dia sedang mencoret-coret tembok, ya, dinding dicoret-coret begitu. Itu mengotori lingkungan, ya, tidak mencintai lingkungan, ya, tempat dia belajar. Berarti X, ya, atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini perhatikan anak-anak. Sudah Bu Guru tuliskan, sudah Bu Guru beri contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Yang pertama, yaitu kita harus mencintai produk dalam negeri. Kita sebaiknya memakai barang-barang buatan dalam negeri, ya. Itu adalah wujud cinta tanah air, ya. Kemudian yang B, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Seperti tadi yang sudah Bu Guru jelaskan. Yang C, mempelajari budaya daerah lain. Ini sudah sering kita lakukan. Kita belajar lagu daerah. Kemudian kita belajar tarian daerah. Ya, kita mempelajari ya adat istiadat daerah lain ya. Kemudian yang D, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Jadi kebersihan kelas ingat menjadi tanggung jawab seluruh warga kelas. Jadi semua terlibat di sini. Ini merupakan bentuk dari persatuan. Yang E, semangat belajar untuk meraih cita-cita. Jadi belajar harus semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Walaupun dalam masa pandemi kita tetap harus semangat belajar di rumah. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih yang sudah konsentrasi, sudah menyimak pembelajaran dari Bu Miftah. Agar kita selalu sehat, jangan lupa kita harus apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.